Nadiem Makarim jadi tersangka korupsi Chromebook. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi. Nadiem Makarim, saya kira pasti kalau kemarin itu dirilis kekayaannya sampai 600 miliar. Ya. Saya kira kita dorong supaya saudara Nadiem ini terbuka. Kemudian Presiden juga sudah mengeluarkan perpres soal whistleblower. Ya. Karena dia mengatakan saya ini adalah menjunjung kejujuran untuk kesempatan untuk membuka seterbukanya kasus ini. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Nah, pada saat itu kita sedang bencana namanya COVID. Iya. Bencana alam dibanding bencana COVID kemanusiaan. Di setiap hati reja kita semua itu pada saat itu terancam nyawa kita. Betul. Kemudian meninggal. Nah, alat pendidikan inilah yang dikorupsi. Makanya saya malah mendorong kejaksaan pada saat itu menggunakan pasal 2 ayat 2. Berarti kalau saya lihat di pasal 2 ayat 1, kan di pasal 2 ayat 2 itu ada kemungkinan hukuman mati. Nama Nadiem Makarim dulu dipuji sebagai ikon inovasi lewat startup Gojek yang turut merubah pola hidup masyarakat di era modern. Namun, kini ia terseret dalam lingkaran kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Kejagung tetapkan Nadiem jadi tersangka. Kejagung telah menetapkan ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim atau NAM sebagai tersangka baru. Sebelumnya, sudah ada 4 orangnya lingkungan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah tersangka. Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025, sebagaimana dikutip dari Detik News. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa berbagai saksi, termasuk saksi ahli. Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli, petunjuk dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus pada hari ini, menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2024. Tuturnya, kerugian negara hampir 2 triliun rupiah. Kejagung mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. Namun Nur Cahyo mengatakan kerugian keuangan negara saat ini masih dalam perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1 triliun 980 miliar rupiah yang saat ini masih dalam perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Ditetapkan tersangka, begini peran Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, NAM, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pendalaman terhadap bukti dan keterangan saksi. Sebelumnya sudah ada tersangka yang ditetapkan, dan dalam perkembangannya, penyidik melakukan pendalaman,
pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap kurang lebih 120 saksi dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, serta alat bukti yang ada, sore ini hasil ekspose menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 4 September 2025. Direktur Penyidikan Jampitsus Nur Cahyo Jungkung Madio menjelaskan lebih lanjut mengenai peran tersangka dalam perkara ini. Ia menjelaskan pada Februari 2020, Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan program Google for Education yang menggunakan perangkat Chromebook. Dari beberapa kali pertemuan, Nadiem dan Google menyepakati bahwa produk Google, yakni Chrome OS dan Chrome Device Management, CDM, akan dijadikan dasar proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tertutup yang digelar pada 6 Mei 2020 melalui Zoom Meeting. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Kemendikbudristek, antara lain H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang, JT dan FH selaku staf khusus menteri. Dalam rapat itu, mewajibkan para peserta dalam menggunakan headset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM, sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai.